Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Simak terus video-video yang akan selalu tayang di channel ini. Oke? Sip! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di seri kedua akuntansi perusahaan jasa. Video ini merupakan sambungan dari seri ke-1 akuntansi perusahaan jasa. Pada video seri kedua ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pertama adalah mendeskripsikan transaksi keuangan, kemudian mengklasifikasikan transaksi keuangan. Yang ketiga, mendeskripsikan akun atau rekening. Dan yang keempat adalah mengklasifikasikan jenis akun dalam akuntansi. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke kompetensi yang pertama, adalah mendeskripsikan atau memahami apa sih transaksi keuangan itu. Nah, kita lihat definisinya. Transaksi keuangan adalah kejadian atau peristiwa dalam kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Peristiwa dalam kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Tidak semua peristiwa yang ada di dalam perusahaan itu bisa mempengaruhi posisi keuangan. Transaksi keuangan hanyalah peristiwa yang bisa mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Saya berikan contoh peristiwa yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya, perusahaan mengangkat pegawai baru, perusahaan memberhentikan pegawai. Itu adalah peristiwa yang terjadi di perusahaan, tetapi itu bukan transaksi keuangan. Tetapi kalau misalnya perusahaan memberikan pesangon karena memberhentikan pegawai, itu baru disebut sebagai transaksi keuangan, karena nanti akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Jadi, saya ulang kembali, transaksi keuangan itu adalah peristiwa yang bisa mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, dan tidak semua peristiwa yang ada di perusahaan disebut sebagai transaksi keuangan. Oke? Nah, kita lanjut nih. Posisi keuangan perusahaan itu sendiri ditunjukkan oleh sebuah persamaan. Aktiva itu sama dengan liabilities plus capital. Liabilities plus capital dikenal juga sebagai pasiva. Sehingga kalau disederhanakan, aktiva itu sama dengan pasiva. Apa itu aktiva? Aktiva itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah harta. Liabilities adalah utang, kapital adalah modal. Sehingga persamaannya dapat pula kita tulis harta itu sama dengan utang plus modal. Nah, memahami persamaan ini sebagai berikut, bahwa harta itu adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, itu bersumber dari utang dan modal. Utang artinya sumber yang berasal dari pinjaman, modal artinya sumber yang berasal dari pemilik. Misalnya begini, perusahaan memiliki pabrik, memiliki mobil, memiliki mesin-mesin. Pabrik, mobil, dan mesin-mesin itu termasuk kategori harta. Nah, mobil, mesin, dan pabrik itu berasal dari mana? Kalau misalnya pabrik, mesin, dan mobil itu berasal dari kepemilikan pemilik perusahaan, maka artinya harta itu berasal dari modal. Sebaliknya nanti, kalau ada unsur utang dari harta tadi, maka berarti
Mesin, pabrik, dan mobil itu salah satunya bersumber dari utang. Maka persamaan akuntansinya adalah harta itu sama dengan utang plus modal. Paham? Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh transaksi keuangan. Tuan A menginvestasikan uang sejumlah 5 juta untuk modal awal usahanya. Menginvestasikan uang sejumlah 5 juta untuk modal awal usahanya. Transaksi keuangan ini akan berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Pengaruhnya bagaimana? Nah, ini kalau nanti ada model transaksi seperti ini akan mempengaruhi harta. Hartanya terpengaruh karena ada uang di sini. Uang ini akan mempengaruhi harta. Kemudian kalimat untuk modal awal usahanya, artinya peristiwa ini akan mempengaruhi modal. Nah, ini adalah contoh transaksi keuangan yang mempengaruhi harta dan modal. Kita lanjut. Contoh yang kedua, dibeli peralatan 200.000 secara kredit. Maka pengaruh terhadap posisi keuangan, kita lihat ini. Peralatan itu nanti masuk kategori harta. Secara kredit, artinya ada unsur utang. Maka transaksi ini akan mempengaruhi harta dan mempengaruhi utang. Jadi yang terpengaruh dari transaksi ini adalah harta dan utang. Itulah contoh dari peristiwa atau kejadian yang bisa mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Sehingga peristiwa ini disebut sebagai transaksi keuangan. Paham? Lanjut. Contoh ketiga. Ini pun sama. Ini adalah contoh transaksi keuangan. Dibeli perlengkapan secara tunai. Maka kita lihat di sini ada perlengkapan. Perlengkapan itu masuk kategori harta. Maka akibat transaksi pembelian perlengkapan ini ada pengaruhnya ke harta. Kemudian ada kalimat secara tunai. Artinya mempergunakan uang. Uang juga termasuk harta. Maka transaksi ini mempengaruhi posisi harta. Nah, ini pun sama. Ini contoh ketiganya adalah contoh transaksi keuangan yang mempengaruhi posisi harta. Oke? Transaksi keuangan itu sendiri dibedakan ke dalam dua golongan. Yang pertama, berdasarkan pihak yang melakukan dan berdasarkan sumbernya. Transaksi keuangan menurut sumbernya itu terbagi dua. Satu disebut sebagai transaksi modal, dan yang kedua adalah transaksi usaha. Apa itu transaksi modal? Adalah transaksi yang dapat mempengaruhi modal perusahaan. Transaksi modal mengakibatkan adanya peningkatan atau penurunan modal karena adanya transaksi antara perusahaan dengan pemiliknya. Itu disebut sebagai transaksi modal. Misalnya, Tuan A menginvestasikan ke dalam perusahaannya. Atau, kalau perusahaan ini berbentuk perseroan terbatas, perusahaan menjual sahamnya ke pasar modal. Itu adalah transaksi modal. Nah, sedangkan transaksi yang kedua adalah transaksi usaha, adalah transaksi yang terkait dengan operasional perusahaan. Transaksi usaha ini mengakibatkan terjadinya pendapatan atau beban yang berkaitan dengan memperoleh laba. Pendek kata, transaksi usaha itu adalah transaksi dalam rangka untuk mendapatkan laba. Misalnya, pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, dan sebagainya. Apapun transaksi yang sifatnya dalam rangka memperoleh laba, itu disebut sebagai transaksi usaha. Inilah pembagian transaksi menurut
sumbernya. Sekarang pembagian transaksi yang kedua adalah transaksi keuangan menurut pihak yang melakukan. Ada yang disebut sebagai transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi keuangan yang tidak melibatkan pihak di luar perusahaan. Tidak melibatkan pihak di luar perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan nilai penyusutan aktiva tetap, menetapkan tentang pemakaian perlengkapan, menetapkan tentang saldo yang ada di gudang, saldo barang yang ada di gudang. Nah, itu adalah transaksi internal. Sedangkan transaksi eksternal adalah transaksi keuangan yang melibatkan pihak di luar perusahaan. Misalnya, pembelian perlengkapan, menyelesaikan order pekerjaan, membayar hutang. Itu adalah contoh transaksi eksternal. Jadi transaksi internal dan eksternal bedanya adalah apakah melibatkan pihak di luar perusahaan atau hanya melibatkan pihak di dalam perusahaan. Itu adalah pembagian transaksi keuangan menurut pihak yang melakukan. Oke, lanjut. Ini ada contoh begini. Tuan Arif menginvestasikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah ke dalam perusahaannya. Maka ini tergolong transaksi apa? Nah, kita lihat. Ini adalah contoh transaksi yang kaitannya dengan pemilik perusahaan. Maka yang contoh nomor 1 ini dapat kita sebut sebagai transaksi modal. Yang kedua, diselesaikan pekerjaan jasa servis komputer. Ini adalah contoh transaksi dalam rangka memperoleh laba. Maka yang kedua ini disebut sebagai transaksi usaha. Itu berdasarkan sumbernya. Pada kasus nomor 1 adalah transaksi modal, kasus nomor 2 adalah transaksi usaha. Lanjut. Sekarang kita masuk nih ke kompetensi yang kedua, adalah mendeskripsikan apa itu akun. Artinya dari slide ini Anda harus bisa memahami apa sih akun itu. Akun atau ada juga yang menyebutnya sebagai rekening adalah sarana yang dipergunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa yang sejenis. Mencatat transaksi atau peristiwa yang sejenis. Contoh 1, 2, 3 ini adalah contoh dari peristiwa atau transaksi keuangan. Sekarang kita coba analisa, kita amati manakah kategori yang sejenis. Dibeli peralatan 5.000, langsung dibayar tunai. Dibayar gaji pegawai 1.000. Diterima dari pelanggan jasa servis 2.000. Dari 3 peristiwa ini, ada 1 peristiwa yang sifatnya sejenis. Coba kalian amati yang mana? Kita lihat nih. Langsung dibayar tunai. Artinya ada penggunaan uang. Dibayar gaji pegawai 1.000. Pembayaran gaji menggunakan uang. Yang ketiga, diterima dari pelanggan jasa servis 2.000. Transaksi yang ketiga juga ini artinya kita menerima uang. Maka dari 3 contoh transaksi ini ada peristiwa yang sejenis, yaitu kaitannya dengan uang tunai. Nah, penggunaan uang tunai tadi nanti akan dicatat dalam akun yang disebut sebagai kas. Faham? Jadi apa itu akun? Akun itu adalah tempat mencatat peristiwa yang sejenis. Dari 3 contoh transaksi keuangan ini, ada 1 peristiwa yang sejenis, yaitu penggunaan uang
tunai. Maka penggunaan uang tunai tadi akan dicatat dalam satu tempat yang namanya akun kas. Paham? Sekarang kita masuk ke penggolongan akun. Menurut sifatnya, penggolongan yang pertama adalah didasarkan kepada sifat dari akun itu. Nah, menurut sifatnya akun terbagi dua. Satu disebut sebagai akun real atau akun tetap, dan yang kedua adalah akun nominal atau akun sementara. Apa itu akun real? Adalah akun yang memiliki sifat berkesinambungan atau terus-menerus, sehingga disebut sebagai akun tetap. Memiliki sifat berkesinambungan yang akan tetap ada dari satu periode ke periode berikutnya. Yang tergolong akun real adalah kelompok akun harta, kelompok akun utang, dan kelompok akun modal. Jadi, yang termasuk akun real ada 3 kelompok akun, yaitu harta, utang, dan modal. Ketiga kelompok ini masuk kategori akun real atau akun yang memiliki sifat tetap, yang akan muncul dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya begini, perusahaan memiliki saldo utang di akhir tahun 2019 senilai 1 juta. Maka saldo utang ini akan muncul di awal tahun 2020. Tidak akan hilang, akan muncul lagi di awal tahun 2020. Maka utang termasuk kategori akun real. Nah, sekarang kita masuk ke akun nominal. Akun nominal adalah akun yang sifatnya sementara atau temporer, yang nilainya atau saldonya akan berakhir di akhir periode akuntansi. Nilai saldo akun nominal ini akan berakhir di akhir periode akuntansi. Yang tergolong akun real ini adalah kelompok akun pendapatan dan kelompok akun beban. Pendapatan dan beban termasuk akun nominal. Jadi misalnya begini, perusahaan memiliki saldo pendapatan di akhir tahun 2019 sebesar 1 juta. Maka di awal tahun 2020 saldo pendapatan yang sebesar 1 juta di akhir tahun 2019 tidak akan muncul. Kenapa? Karena pendapatan di akhir tahun 2019 akan dihitung, diselisihkan dengan beban menjadi laba atau rugi di tahun 2019. Jadi kalau dimunculkan lagi pendapatan yang 1 juta di akhir tahun 2019 dimunculkan lagi menjadi pendapatan di awal tahun 2020, itu kan tidak logis. Maka pendapatan itu masuk kategori akun nominal. Paham? Mengapa pendapatan dan beban itu termasuk kategori akun nominal atau akun yang memiliki sifat sementara. Penggolongan yang kedua, sekarang kita masuk nih ke penggolongan yang kedua. Menurut jenisnya, akun itu dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok akun harta, yang kedua adalah kelompok akun utang, yang ketiga kelompok akun modal, keempat kelompok akun pendapatan, dan yang kelima adalah kelompok akun beban. Jadi, menurut jenisnya, akun dibagi ke dalam 3 kelompok: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Perhatikan kalimatnya, bahwa harta, utang, modal, pendapatan, dan beban itu disebut sebagai kelompok akun. Bukan akun itu sendiri, tapi ini masih berupa kelompok, di mana kelompok nanti terdiri dari beberapa akun. Ya, jadi harta, utang, modal, dan pendapatan serta beban adalah masuk dalam kategori kelompok akun. Nah, kita lihat susunannya. Susunannya ini terdiri dimulai dari harta dulu. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban.
ini adalah susunan yang baku, bahwa posisi harta itu di atas, baru utang, modal, dan pendapatan. Nanti suatu saat ketika kita dituntut menyusun sebuah laporan yang memasukkan kelima kelompok akun ini, maka susunan laporan yang betul, yang standar adalah mendahulukan harta dulu paling atas, baru utang, baru modal, pendapatan, dan beban. Jadi susunan 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang standarnya seperti itu, diurutkan dari harta sampai dengan paling bawah, beban. Lanjut, kita sekarang masuk memahami terlebih dahulu kelompok akun yang pertama adalah harta atau aktiva. Apa itu harta? Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik yang memiliki wujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi harta ini ada yang memiliki sifat berwujud dan tidak berwujud. Semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta itu sendiri terbagi dua, antara lain satu, aktiva lancar atau harta lancar, dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aktiva yang berupa kas. Nah, aktiva lancar ini antara lain berbentuk kas, maupun aktiva-aktiva lain yang dapat diharapkan dapat dikonsumsi, dimanfaatkan, dijual, atau dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus akuntansi. Jadi yang termasuk harta atau aktiva lancar di sini bukan hanya kas, tetapi bisa berupa aktiva-aktiva lain yang dapat dikonsumsi, dimanfaatkan, dijual, atau dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun atau satu siklus akuntansi. Nah, sedangkan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipergunakan dalam operasional perusahaan, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, kita lihat perbedaannya di sini antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang satu manfaatnya ini akan habis dalam jangka kurang dari 1 tahun, yang ini memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Lanjut. Pembagian berikutnya dari harta ada yang disebut sebagai investasi jangka panjang. Kemudian ada juga yang disebut sebagai aktiva tetap tidak berwujud. Investasi jangka panjang adalah kekayaan perusahaan dalam bentuk surat berharga jangka panjang. Misalnya saham dan obligasi. Perusahaan membeli saham dan obligasi dengan tujuan untuk dimiliki. Maka ini termasuk kategori investasi jangka panjang. Yang keempat, aktiva tetap yang tidak berwujud adalah aktiva tetap yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat dinilai dengan satuan uang. Beberapa contoh aktiva tetap tidak berwujud adalah hak cipta, merek dagang, franchise. Nah, ini adalah contoh aktiva tetap yang tidak berwujud. Nah, sekarang kita masuk nih ke macam-macam aktiva lancar. Macam-macam aktiva lancar ini ada beberapa. Nah, kita berarti akan mulai nih mempelajari nama-nama akun. Nama-nama akun yang termasuk ke dalam aktiva lancar. Jadi sekali lagi, kalau harta atau aktiva itu adalah masih berupa kelompok akun. Nah, sekarang kita akan pelajari akun yang termasuk ke dalam kelompok aktiva lancar. Oke? Jadi sekarang kita akan mulai belajar menggunakan nama-nama akun. Memahami apa itu yang termasuk ke dalam aktiva lancar. Nama yang termasuk aktiva lancar yang pertama adalah kas. Kas itu adalah uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang setiap saat dapat dipergunakan. Artinya nanti kalau ada transaksi yang kaitannya dengan uang tunai atau alat pembayaran lainnya
yang dipersamakan sebagai uang tunai yang bisa dipakai untuk dipergunakan dalam pembayaran, maka nanti menggunakan akunnya adalah akun kas. Ini adalah berarti nama akun yang pertama yang termasuk kelompok aktiva lancar. Yang berikutnya yang termasuk aktiva lancar adalah akun surat-surat berharga, merupakan investasi perusahaan yang dapat dicairkan dalam waktu yang relatif singkat. Saham, obligasi, dan sebagainya dimiliki oleh perusahaan, tetapi dengan tujuan untuk dijual kembali ketika ada pergerakan harga. Maka di sini saham-saham tadi atau obligasi yang dimiliki tadi masuk kategori aktiva lancar. Yang ketiga adalah akun piutang usaha. Apa itu piutang usaha? Piutang usaha adalah tagihan yang ditujukan kepada pihak lain yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Piutang usaha, nanti jangan sampai tertukar dengan utang ya. Piutang itu adalah tagihan atau hak untuk menagih. Yang berikutnya keempat adalah wesel tagih, adalah surat perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu, atau gampangnya wesel tagih adalah piutang dengan perjanjian. Yang berikutnya yang termasuk aktiva lancar adalah persediaan, perlengkapan. Perlengkapan adalah aktiva perusahaan yang berwujud barang yang digunakan untuk operasional perusahaan dan akan habis terpakai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Perlengkapan, barang-barang yang digunakan dalam operasional perusahaan dan akan habis terpakai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya, kalau di kantor itu kertas-kertas, tinta, itu masuk kategori perlengkapan. Nanti jangan sampai tertukar dengan peralatan ya. Perlengkapan ini adalah barang yang dipakai dalam operasional perusahaan dan akan habis terpakai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Berikutnya yang termasuk aktiva lancar adalah beban-beban dibayar di muka. Pahami betul nih. Atau prepaid expense. Beban-beban dibayar di muka bisa pula disebut dengan istilah biaya. Nanti dalam akuntansi antara pengertian beban dan biaya itu memiliki sifat yang berbeda. Oke, itu nanti kita bahas ketika kita membahas kelompok akun beban. Jadi, beban-beban dibayar di muka atau biaya adalah beban yang dibayarkan pada saat sekarang, akan tetapi manfaatnya masih bisa dirasakan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah sewa dibayar di muka. Dalam kasus sewa menyewa, biasanya atau lazimnya penyewa itu membayar uang terlebih dahulu, baru kemudian menikmati hak sewanya. Misalnya begini, kita membayar sewa rumah untuk 1 tahun sebesar 10 juta. Maka kita bayar dulu 10 juta, baru kita bisa menempati rumahnya selama 1 tahun. Nah, itu adalah contoh beban-beban dibayar di muka. Artinya beban yang dibayar sekarang, tetapi manfaatnya itu masih dirasakan pada masa yang akan datang. Oke? Jadi beban dibayar di muka tadi tergolong kelompok aktiva lancar. Lanjut. Kita akan bahas tentang aktiva tetap. Aktiva tetap itu antara lain peralatan. Jadi yang termasuk kelompok aktiva tetap adalah akun peralatan. Apa itu peralatan? Peralatan adalah aktiva perusahaan yang berwujud barang-barang yang digunakan untuk operasional perusahaan, tidak habis terpakai dalam kurun waktu 1 tahun, tetapi manfaatnya mengalami penyusutan nilai. Nah, beda dengan perlengkapan. Yang termasuk aktiva tetap selanjutnya adalah gedung, mesin-mesin, dan kendaraan. Itu adalah contoh akun-akun yang termasuk kelompok akun aktiva tetap. Oke, selanjutnya kita masuk sekarang ke kelompok
akun kewajiban atau utang atau liabilities. Apa itu utang? Utang adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa. Kewajiban ekonomis yang dilakukan dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa. Artinya, utang itu ada yang bisa diselesaikan atau dilunasi dengan penyerahan aktiva atau pemberian jasa. Kalau kita misalnya meminjam uang, kemudian membayarnya dengan uang, artinya utang ini dilunasi dengan penyerahan aktiva. Nah, ada juga contoh utang yang pelunasannya dalam bentuk pemberian jasa. Nanti akan kita lanjutkan akan kita jelaskan itu di slide berikutnya. Macam-macam utang, antara lain utang itu disusun menurut waktu pelunasannya, di mana kewajiban dibedakan menjadi dua golongan. Satu disebut sebagai utang lancar atau kewajiban jangka pendek, dan yang kedua utang jangka panjang. Dikatakan jangka pendek atau utang lancar kalau utang ini jatuh temponya kurang atau sama dengan 1 tahun. Artinya harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Dikatakan jangka panjang kalau utang ini pelunasannya melebihi jangka waktu 1 tahun. Sekarang kita akan masuk ke akun apa saja yang termasuk kelompok utang jangka pendek. Yang pertama adalah utang usaha. Adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga atas pembelian suatu barang atau jasa. Yang kedua adalah utang wesel atau wesel bayar, adalah utang yang disertai dengan perjanjian tertulis untuk membayarnya. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar, atau istilah lainnya adalah utang beban. Adalah beban yang telah terjadi karena manfaatnya telah terpakai, tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi, beban tersebut belum dicatat karena baru dibayar pada periode berikutnya. Yang termasuk contoh beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar atau utang beban gaji. Nah, pendek kata begini, yang disebut beban yang masih harus dibayar itu adalah beban yang karena manfaatnya itu sudah terpakai tetapi belum dibayar. Pada contoh beban gaji misalnya begini, kita menggunakan tenaga pegawai tetapi gajinya belum dibayar, maka itu disebut sebagai utang beban gaji. Dikatakan utang, kenapa? Karena manfaat dari tenaga pegawai itu sudah dipakai tetapi belum dibayar. Maka yang seperti itu dikategorikan sebagai utang beban. Paham? Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan tetapi jasanya belum diberikan. Nah, ini pendapatan diterima di muka ini juga termasuk kelompok utang. Jadi kalau misalnya kita punya usaha jasa, kita menerima uang terlebih dahulu untuk order pekerjaan yang akan diselesaikan pekerjaan itu nanti, maka ketika kita menerima uang itu termasuk kelompok utang. Nah, digunakanlah akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Oke? Nah, yang berikutnya yang termasuk kelompok utang adalah utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Ketiga utang ini masuk kategori utang jangka panjang karena pelunasannya lebih dari 1 tahun. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke modal. Kelompok akun yang ketiga adalah kelompok modal. Modal pemilik atau ekuitas atau disebut juga dengan modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Pada perusahaan persorangan, modal pemilik ini nanti akan ditunjukkan oleh satu akun modal. Pada perusahaan persekutuan atau firma, modal pemilik ditunjukkan oleh 2 atau lebih akun modal. Pada perusahaan berbentuk perseroan, maka modal pemilik ini ditunjukkan oleh akun modal saham. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang keempat, apa yang disebut sebagai pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi di dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan utang
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Pendapatan ini diperoleh dari penyerahan barang atau jasa kepada pembeli. Oke, pahami itu pengertian pendapatan. Dikatakan pendapatan itu kalau ada penyerahan barang atau jasa kepada pembeli atau kepada pelanggan. Selama belum ada penyerahan jasa, maka meskipun kita menerima aktif atau menerima uang, maka itu bukan termasuk pendapatan. Dikatakan pendapatan kalau sudah ada penyerahan barang atau penyerahan jasa. Ingat itu, camkan pengertian pendapatan. Pendapatan itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada yang disebut sebagai pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang terkait dengan operasional utama perusahaan. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diterima selain dari kegiatan utama suatu perusahaan. Sekarang kita masuk ke kelompok akun yang kelima, adalah kelompok akun beban. Apa itu beban? Beban adalah pengorbanan ekonomis atau penurunan manfaat ekonomi yang terjadi sebagai akibat proses menghasilkan pendapatan atau operasional perusahaan. Dan manfaat dari pengorbanan tersebut telah habis terpakai dalam periode tersebut. Kita cermati sekarang definisi itu. Ada dua hal pokok yang perlu kita cermati. Pertama, bahwa pengorbanan ekonomis itu dikatakan beban kalau pengorbanan ini dalam rangka menghasilkan pendapatan perusahaan. Pengorbanan ekonomis atau pengeluaran yang tidak dalam rangka menghasilkan pendapatan itu tidak bisa dikatakan sebagai beban. Yang kedua, dikatakan beban itu kalau pengorbanan ekonomis ini manfaatnya telah habis terpakai dalam periode tersebut. Ingat itu, bahwa dikatakan beban itu kalau memenuhi dua persyaratan itu. Pengeluaran ini dalam rangka memperoleh pendapatan dan pengeluaran tersebut telah habis manfaatnya. Ada istilah yang hampir mirip dengan beban, yaitu biaya. Terkadang kita menyamakan antara beban dan biaya. Sesungguhnya dalam akuntansi antara beban dan biaya itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa itu biaya? Biaya itu didefinisikan sebagai pengeluaran yang masih memiliki manfaat ekonomi. Jadi di mana bedanya dengan beban? Kalau beban, manfaatnya itu sudah habis terpakai, pengeluaran yang sudah habis manfaatnya, sedangkan biaya adalah pengeluaran yang masih memiliki manfaat ekonomi ke depan. Saya berikan contoh seperti ini, biar Anda nanti lebih memahami perbedaan antara beban dan biaya. Perusahaan membayar gaji pegawai. Manfaat dari tenaga pegawai ini sudah kita pakai, sudah habis. Kemudian kita bayar gajinya, maka itu masuk kategori beban. Contoh biaya seperti ini. Tanggal 1 Agustus, kita membayar uang sewa 12 juta untuk 1 tahun. Maka ketika kita mengeluarkan uang sewa sebesar 12 juta itu adalah masuk kategori biaya. Kenapa? Karena pada saat kita mengeluarkan uang itu, manfaatnya adalah sampai dengan 1 tahun ke depan. Maka itu adalah biaya. Faham? Nah, kalau kita nanti tidak memahami itu, dalam akuntansi, beban ini tergolong sebagai akun nominal. Sedangkan biaya tergolong ke dalam kelompok akun real. Sehingga nanti ketika kita menyusun laporan keuangan, beban ini akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi,
sedangkan biaya ini akan dimasukkan ke dalam laporan neraca. Maka sekali lagi, Anda harus pahami betul konsep beban dan biaya. Karena kalau sudah salah konsep dari awal, ketika nanti menyusun laporan keuangan akan salah pula. Oke, lanjut. Macam-macam beban, menurut penggunaannya terbagi dua, ada yang disebut sebagai beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha adalah beban yang berhubungan langsung dengan operasional atau kegiatan utama perusahaan, misalnya beban iklan dan sebagainya. Beban lain-lain adalah beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan operasional perusahaan. Oke, kita sudah pelajari 5 kelompok akun, dan yang terakhir tadi adalah kelompok akun beban. Nah, ada juga nanti materi yang terkait dengan penomoran dan pengkodean akun. Video ini tidak akan membahas itu karena materi tentang pengkodean akun ini kurang esensial. Oke, lanjut. Saya sekarang akan berikan contoh bagaimana transaksi keuangan dan penggunaan akun. Dibayar gaji pegawai bulan ini 5 juta. Maka bagaimana akun yang digunakan? Dibayar gaji, maka ada uang yang keluar untuk membayar gaji. Karena ada uang yang keluar, maka nanti akun yang terpakai atau akun yang digunakan adalah akun kas. Kas keluar tadi untuk apa? Yaitu untuk membayar gaji. Sehingga ada akun beban gaji. Nah, kalau kita kaitkan dengan persamaan dasar akuntansi, maka akibat transaksi ini akan berpengaruh ke harta, karena kas adalah kelompok harta, dan akan mempengaruhi modal karena beban gaji ini mempengaruhi modal. Contoh selanjutnya bagaimana menganalisa transaksi keuangan dan penggunaan akunnya akan kita lanjutkan di sesi video berikutnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video seri kedua dari akuntansi perusahaan jasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, karena semuanya gratis dan itu sangat bermanfaat bagi tayangan-tayangan video berikutnya di Notagama Televisi. Kalau Anda menganggap video ini menarik dan bermanfaat bagi orang lain, silakan share sebagai amal jariah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.